here, you know. And with this, we make, this 300,000, that's $1 million. $1 million. Pernahkah Anda membayangkan bahwa kehidupan Floyd Mayweather, sang legenda, tidak lain adalah sebuah impian yang berkilauan? Pikirkan lagi. Lahir pada tahun 1977 di Grand Rapids, Michigan, Mayweather tumbuh dalam dunia tanpa listrik, seorang ibu yang berjuang melawan kecanduan, dan seorang ayah di balik jeruji besi. Bagi seorang anak yang dikelilingi kemiskinan dan kekacauan, satu-satunya jalan keluar adalah ring tinju. Melaju ke tahun 1996, ia melangkah ke panggung profesional dan menjadi sebuah fenomena, mengumpulkan 15 gelar juara dunia dan rekor 50 kemenangan beruntun tanpa kekalahan. Namanya identik dengan keahlian, kekayaan, dan pertahanan yang tak tertembus. Namun, di balik hadiah $200 juta dan rumah-rumah mewah yang mencolok, kenyataannya jauh dari dongeng yang difikirkan semua orang. Dalam video ini, kita akan membuka tirai kehidupan Floyd Mayweather, mengungkapkan detail yang tak terduga, kadang memilukan, yang membuat kisahnya jauh lebih kompleks dan menyedihkan daripada yang disarankan oleh berita utama. Bersiaplah untuk melihat pria yang menghasilkan kekayaan dari ring, dan dunia pribadinya yang masih mengemakan perjuangan tahun-tahun awalnya. Kisah Floyd Mayweather seringkali dibingkai oleh berita utama yang memakau dan menarik perhatian. Namun, pria di balik sarung tinju ini telah menjalani kehidupan yang terasa hampir surreal. Lahir pada 24 Mei 1977 di Grand Rapids, Michigan, Mayweather tumbuh di sebuah rumah yang bisa tampak seperti panggung tragedi daripada panggung untuk legenda masa depan. Listrik adalah kemewahan yang langka, dan ibunya berjuang melawan kecanduan kokain, sementara ayahnya menjalani hukuman penjara yang panjang karena perdagangan narkoba. Dalam lingkungan itu, tinju bukan hanya olahraga, tetapi juga jalan penyelamat, cara untuk keluar dari sudut-sudut gelap rumah yang bermasalah. Ketika Mayweather melangkah ke arena profesional pada tahun 1996, dunia hampir tidak bisa membayangkan besarnya apa yang akan terungkap. Dengan gaya bertarung yang berakar pada pertahanan tajam, ia menjadi maestro ring, mengumpulkan 15 gelar juara dunia di berbagai kelas berat. Rekornya adalah bukti keahliannya, 50 kemenangan beruntun, semua tanpa pernah merasakan kekalahan. Ia menjadi raksasa di dunia tinju pay-per-view, menarik penonton yang sangat besar dan menghasilkan kekayaan yang akan tampak tak terbayangkan bagi seorang anak yang pernah hidup tanpa cahaya lampu yang stabil. Di luar ring, kekayaan Mayweather memungkinkannya memanjakan diri dalam gaya hidup yang nyaris berlebihan. Ia kini sering berpartisipasi dalam pertarungan eksibisi, seorang pengusaha bisnis, dan seorang pria yang namanya identik dengan kemewahan. Kecintaannya pada barang-barang mewah paling terlihat pada jam tangan yang dimilikinya. Setiap bagian adalah sebuah karya seni, keajaiban teknik, dan bukti kemewahan yang kini mendefinisikan keberadaannya sehari-hari. Yang pertama dari harta karun ini adalah Rolex Sky Dweller senilai $56.000, diikuti oleh H. Unico TMT Yellow Gold Sky Dweller senilai $93.700, dan Sky Dweller bertahtakan berlian dari Richard Mille yang bahkan lebih mahal, senilai $115.000. Koleksinya berlanjut dengan Rafael Nadal senilai $135.000 dari pembuat yang sama, dan Royal Oak Offshore Diamond Piece senilai $198.000 oleh Audemars Piguet. Lebih jauh lagi, ia memiliki Richard Mille RM011 Felipe Masala senilai $245.000, Rolex Submariner berlian dan zamrud senilai $340.000, dan Patek Philippe Ruby Bezel senilai $350.000. Label harganya terus meningkat, $570.000 untuk Richard Mille 59, $575.000 untuk Sapphire Lau Ferrari, dan Jacob & Co. Royal senilai $1 juta. Namun, tidak ada yang mengalahkan keberanian mutlak dari Jacob & Co. Billionaire. Gelang emas 18 karat yang memukau, 504 berlian putih potongan zamrud, dan harga $18 juta yang mencengangkan, menjadikan jam tangan itu artefak daripada sekadar penunjuk waktu.
Dalam hal mobil, garasi Mayweather adalah katedral bagi para penggemar mobil. Setiap kendaraan membawa kisahnya sendiri, simbol perjalanannya dari awal yang sederhana menuju kekayaan yang tak terbayangkan. Mercedes G63, Mercedes Maybach GLS, dan Bentley Flying Spur bergabung dengan Ferrari Portofino dan Mercedes-Benz SLS AMG. Ia pernah memiliki Lamborghini Urus, Ferrari 458 Italia, Bentley Arnage, dan Ferrari GTC 4 Lusso di antara banyak lainnya. Daftarnya terus berlanjut. McLaren 650S, Ferrari 599 GTB Fiorano, McLaren 720S Spider, Rolls-Royce Wraith, dan Rolls-Royce Phantom yang ikonik. 4 kamar tidur menawarkan pemandangan unik dan ruang yang luas, sementara area keluarga, lengkap dengan TV, lemari yang luas, dan 5 kamar mandi modern, memastikan kenyamanan dan gaya untuk semua orang. Di luar, balkon menyediakan udara segar, dan kolam renang pribadi menjanjikan relaksasi di hari-hari musim panas yang terik. Rumah itu lebih dari sekedar tempat tinggal, itu adalah tempat perlindungan, bukti seorang pria yang mengubah perjuangan menjadi kekuatan. Meskipun menjalani kehidupan yang terasa hampir sinematik, penuh dengan jam tangan yang menakjubkan, mobil yang membuat jurnalis otomotif manapun terkesima, dan rumah yang menyaingi properti real estate paling eksklusif, tetap ada nada pahit manis dalam kisah Floyd Mayweather. Kebangkitannya dari masa kecil yang ditandai kesulitan menuju karir yang tidak hanya mendefinisikan ulang tinju, tetapi juga menciptakan kekayaan yang sedikit orang pun bisa pahami. Menggambarkan kekuatan tekad dan kemampuan untuk mengubah kesulitan menjadi kemenangan. Namun, saat kita mengamati kemewahan mencolok yang kini menghiasi hidupnya, kita tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang momen-momen tenang refleksi yang pasti ia alami ketika dihadapkan pada kontras mencolok antara kehidupan awalnya dan kenyataan saat ini. Warisan Mayweather tak dapat disangkal rumit. Kehebatan tinjunya diimbangi dengan kejelian bisnisnya, tetapi itu juga merupakan pengingat akan harga ketenaran, pengejaran keungguran tanpa henti, dan kapasitas manusia yang mendalam untuk bermimpi melampaui batasan permulaan seseorang. Saat ia terus tampil dalam pertarungan eksibisi, berinvestasi dalam usaha baru, dan menikmati hasil jerih payahnya, dunia menyaksikan dunia yang terus mengagumi pria yang mengubah kehidupan penuh perjuangan menjadi sebuah kerajaan yang dibangun di atas keringat, keterampilan, dan keyakinan tak tergoyahkan bahwa nasib bisa dibentuk satu pukulan pada satu waktu. Akuisisi terbaru Floyd adalah sebuah rumah mewah 3 lantai yang bertengger di Palm Island, sebuah oasis buatan di Biscayne Bay yang termasuk dalam enklave paling eksklusif di Miami Beach. Lokasi properti, hanya sepelemparan batu dari laut, menawarkan suasana tenang tanpa gangguan kapanpun sepanjang hari, seperti yang dicatat laporan media. Ia membeli rumah itu pada tahun 2016 seharga $7,7 juta dan menjualnya pada tahun 2020 seharga $6,3 juta, harga yang tampaknya rendah mengingat lokasi utamanya dan interior yang mengesankan. Namun, itu menunjukkan kesediaan untuk beradaptasi dan mengalokasikan kembali asetnya. Rumah itu adalah keajaiban modern. Dekorasinya didominasi palet warna cerah dan bersih yang menggemakan kecerahan air di sekitarnya. Jendela besar dari lantai ke langit-langit membuka dapur ke pemandangan panorama teluk yang berkilauan. Sementara, ruang-ruang tamu menggemakan rasa lapang dan sejuk seperti rumah musim panas. Di dalamnya, rumah mewah itu dirancang dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kinerja. Sebuah gym khusus yang canggih menempati bagian yang cukup besar dari denah lantai, memungkinkan Floyd untuk mempertahankan regimen latihan yang ketat tanpa harus meninggalkan rumahnya. Bangunan ini membentang sekitar 10.800 kaki persegi, dibagi menjadi 9 kamar tidur dan 11 kamar mandi. Setiap ruangan seolah membisikkan kemewahan, dari perabotan berkelas hingga aksen halus yang mengisyaratkan selera disiplin seorang petinju. Area luar adalah permata mahkota properti.
Sebuah kolam renang berkilauan dengan pemandangan laut yang spektakuler dan dermaga pribadi yang mampu menampung kapal hingga sepanjang 100 kaki menyediakan pengaturan yang indah untuk relaksasi atau untuk mengadakan acara penting. Dilaporkan bahwa Floyd membayar sekitar 18 juta dolar untuk mengakuisisi kediaman yang megah ini, menegaskan komitmennya untuk berinvestasi pada properti yang selaras dengan narasi kesuksesan pribadinya. Tidak jauh dari rumah mewah di pulau itu, babak lain dari kesenangan maritim Floyd terungkap. Unggahan Instagramnya menunjukkan ia di atas model San Lorenzo SX-12, sebuah yacht Italia sepanjang 112 kaki yang dijadwalkan selesai pada tahun 2022. Kapal ini menawarkan serangkaian fasilitas mewah, 4 kabin nyaman, masing-masing dengan kamar mandi pribadi, area ruang tamu yang memancarkan kecanggihan, dan ruang makan yang sama elegan. Teknologi canggih yacht ini memastikan pelayaran mulus dan pengalaman tak tertandingi di laut lepas. Sementara, beberapa situs web menggembar-gemborkan valuasi 200 juta dolar, biaya sebenarnya lebih sederhana, berkisar 15 juta dolar, namun itu menjadi bukti selera Floyd untuk desain mutakhir dan kenyamanan. Kehadiran jet ski dan mainan air lainnya lebih lanjut menunjukkan kecintaannya pada gaya hidup laut lepas, meskipun masih belum jelas apakah mainan-mainan kecil ini sepenuhnya miliknya sendiri. Di seluruh negeri, portofolio properti Floyd semakin meluas dengan sebuah rumah mewah di Beverly Hills, sebuah bukti keinginannya untuk memadukan status selebritas dengan kemewahan murni. Rumah ini membentang sekitar 15.000 kaki persegi, memiliki 6 kamar tidur yang sangat besar dan 10 kamar mandi mewah. Interiornya adalah pameran bahan kualitas tinggi dan keahlian yang disempurnakan. Fitur yang menonjol adalah gudang anggur, dipasang di sepanjang dinding yang menjulang tinggi, tempat Floyd terlihat memilih dan menikmati anggur-anggur berkualitas, sebuah kesenangan yang mencerminkan apresiasinya terhadap hal-hal terbaik dalam hidup. Perapian melapisi ruang tamu, menambah kehangatan dan sentuhan pesona dunia lama pada pengaturan kontemporer. Kebutuhan kebugaran sang juara dipenuhi dengan gym pribadi, sementara area luar menyajikan kolam renang yang menakjubkan yang dikelilingi oleh lantai bergaris hitam putih yang mencolok yang menciptakan suasana yang menarik secara visual. Di bawah lantai, sebuah teater film yang luar biasa besar mampu menampung 50 tamu menawarkan tempat hiburan intim untuk Floyd dan teman-temannya. Perkiraan biaya properti besar ini adalah sekitar 25 juta dolar, menegaskan skala operasi Floyd. Puncak kepemilikan real estate-nya mungkin adalah properti mirip istana yang membentang hampir 22.000 kaki persegi di tanah seluas 14 hektar. Fasad rumah mewah ini mengambil inspirasi dari arsitektur Yunani, dengan pilar-pilar bulat besar yang menarik perhatian. Di dalamnya, segala sesuatu dalam skala besar. Dari lemari yang ukurannya hampir seperti toko pakaian eceran, hingga kolam renang dalam ruangan berpemanas yang dilengkapi dengan beberapa televisi. Kombinasi kemewahan yang mewah dan desain fungsional menciptakan sebuah tempat perlindungan yang dapat mengakomodasi setiap aspek gaya hidup Floyd yang berprofil tinggi. Istana ini mewakili ekspresi tertinggi dari kebangkitan petinju, sebuah kerajaan yang dibangun di atas keringat, keterampilan, dan dorongan tanpa henti untuk keunggulan. Semua tersimpan di dalam dinding yang menggemakan kisah pribadinya. Meskipun properti-properti ini menggambarkan puncak kesuksesan, mereka juga menyoroti kontras pahit manis. Rumah-rumah mewah, kapal pesiar mahal, dan kekayaan yang tampaknya tak terbatas berdiri dalam kontras yang mencolok dengan kesulitan masa kecil yang pernah mendefinisikan tahun-tahun awal Floyd. Namun, bahkan di dunia yang megah ini, ada momen-momen tenang, mungkin jalan-jalan sendirian di tepi kolam atau malam yang tenang di kolam berpemanas istana yang mengingatkannya akan perjalanan yang membawanya ke titik ini. Dualitas inilah yang memicu daya tarik dan kesedihan yang berkelanjutan dalam persepsi publik terhadap Floyd Mayweather.
Kerajaannya, meskipun dibangun di atas fondasi kehebatan tinju dan bisnis yang cerdas, juga membawa nada emosional yang mengisyaratkan harga ketenaran, pengejaran kesempurnaan, dan permadani ambisi manusia yang kompleks. Gemercik lembut air di geladak menjadi panggung untuk sekilas pandang tak terduga akan sesuatu yang terasa hampir abad pertengahan. Sebuah taman luas yang dibingkai oleh pagar tanaman yang terawat, air mancur pusat yang kabutnya naik dalam spiral lembut. Di kastil-kastil zaman dulu, air mancur semacam itu adalah simbol kekuasaan dan perlindungan. Di Istana Floyd, mereka berfungsi sebagai pengingat yang tenang bahwa bahkan seorang raksasa ring pun menemukan ketenangan dalam ritme alam yang sederhana dan abadi. Sambil bersantai di kolam renang sejernih kristal, sang petinju berhenti, berbalik ke arah taman, dan mengangkat tangannya dalam doa yang tenang dan pribadi. Unggahan Instagram yang tulus kemudian menyusul, berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang telah memberinya mansion megah di mana setiap kebutuhan terpenuhi, dari kemewahan jet pribadi hingga kenyamanan pribadi rumahnya. Kisah penerbangan yang menyertai gaya hidup Floyd sama mengesankannya dengan keajaiban arsitektur apapun. Sebuah GSS G650 baru senilai $70 juta yang mencengangkan berada di inti armada udaranya. Jangkauan 8.000 milnya berarti sang petinju dapat melintasi samudra tanpa henti, mengangkut dia, rombongannya, atau rombongan dari rombongannya dari satu benua ke benua berikutnya hanya dalam hitungan jam. Di dalamnya, kabinnya penuh kemewahan, kursi kulit mewah, panel kustom, dan tata letak ergonomis yang dapat menampung hingga 18 penumpang, memastikan bahwa setiap penerbangan terasa seperti tempat peristirahatan pribadi berkecepatan tinggi. Instagram Floyd mencatat momen tenangnya di dalam pesawat, bersantai dengan pijatan dari wanita cantik, dengungan lembut mesin memberikan latar suara untuk ketenangannya sebelum badai. Namun, jet hanyalah satu aspek dari kerajaan yang luas. Pada tahun 2007, Floyd meluncurkan Mayweather Promotions, sebuah perusahaan produksi yang kini mengatur tidak hanya pertarungannya, tetapi juga pertarungan tokoh tinju lainnya. Pada tahun 2012, ia telah memperluas ke bidang kebugaran dengan Mayweather Boxing, sebuah waralaba yang memiliki puluhan lokasi di seluruh Amerika Serikat, masing-masing dirancang untuk mencerminkan dedikasi sang petinju sendiri terhadap latihan dan keunggulan. Agar tidak kalah, ia juga terjun ke dunia balap otomotif dengan TMT Racing, sebuah tim balap mobil stok Amerika yang berkompetisi di acara-acara profil tinggi, dan TMT Clothing, sebuah merek yang menjual aksesori dan pakaian premium kepada klien yang terus bertambah. Semangat kewirausahaannya juga merambah ke dunia hiburan malam dengan The Girl Collection, sebuah klub dewasa mewah di Las Vegas yang menawarkan pengalaman eksklusif bagi kaum berada. Dunia hiburan dan rekreasi terus berkembang dengan Skater Rock City, sebuah arena seluncur es yang menghadirkan kesenangan berenergi tinggi bagi penggemar segala usia. Dan Floyd NFT, sebuah pasar virtual, tempat penggemar dapat membeli perlengkapan digital yang membuka manfaat dan pengalaman unik. Menyadari meningkatnya popularitas produk vape, ia meluncurkan Mayweather Vapes, lini rokok elektrik yang memadukan gaya khas mereknya dengan teknologi mutakhir. Di sektor minuman, Luan Argent Champagne dan Good Money Whiskey menjadi bukti selera Floyd akan minuman olahan, sementara minuman kesehatan GIE yang baru diumumkan menjanjikan perpaduan antara kesehatan dan kemewahan. Di luar usaha bisnis, portofolio real estate Floyd membentang ke cakramala. Ia dikabarkan memiliki setidaknya 9 gedung pencakar langit di New York, termasuk One Vanderbilt setinggi 93 lantai yang menjulang, sebuah investasi yang sendirinya diperkirakan $150 juta. Kepemilikannya di pasar saham semakin mendiversifikasi kekayaannya, mengamankan posisinya sebagai salah satu tokoh paling tangguh secara finansial di dunia olahraga. Dampak kumulatif dari usaha-usaha ini, ditambah dengan penghasilan dari karir bertarungnya, menggambarkan potret seorang pria yang telah menguasai seni akumulasi kekayaan. Di awal karirnya, setelah 15 pertarungan, Floyd hanya menghasilkan $2 juta.
Tetapi naluri bisnisnya yang tajam memungkinkannya membangun sebuah kerajaan yang kini melampaui kekayaan awal itu. Dalam pertandingan-pertandingan profil tinggi baru-baru ini, ia mengantongi $9 juta melawan Tenshin Nasukawa, $25 juta melawan Deji, dan $35 juta melawan Logan Paul. Namun, tidak ada angka-angka ini yang sebanding dengan $250 juta yang ia peroleh dari pertarungannya dengan Manny Pacquiao maupun $300 juta yang ia terima dari Money Fight melawan Conor McGregor, sebuah acara tunggal yang mengukuhkan statusnya sebagai atlet dengan bayaran tertinggi kelima sepanjang masa. Sumber memperkirakan kekayaan bersih Floyd sekitar $450 juta, tetapi ia berkali-kali menyatakan bahwa ia sekarang adalah seorang miliarder dengan kekayaan bersih saat ini mendekati $1,2 miliar. Ini adalah angka yang sedikit orang bisa pahami, terutama mengingat awal yang sederhana yang membentuk tahun-tahun awalnya. Kontras antara kemewahan dan kesulitan tetap menjadi benang naratif yang mengharukan, beresonansi dengan penggemar yang melihat Floyd bukan hanya sebagai juara, tetapi sebagai bukti ketekunan. Ketika kehidupan Floyd dilihat melalui lensa kejelian bisnisnya, luasnya kepemilikannya menunjukkan dorongan tanpa henti untuk keunggulan yang meluas jauh melampaui ring tinju. Setiap usaha, dari penerbangan hingga klub malam, mencerminkan risiko yang diperhitungkan dan visi untuk pertumbuhan berkelanjutan. Investasinya bukan sekadar diversifikasi, itu adalah ekstensi strategis dari merek pribadi yang dihormati di berbagai industri. Dalam momen-momen tenang, saat kabut air mancur naik dan permukaan biru kolam berkilauan di bawah sinar matahari sore, Floyd merenungkan perjalanan yang membawanya ke sini. Ketenangan taman menawarkan kontras dengan adrenalin karirnya, sebuah oasis di mana ia dapat menghargai spektrum penuh pencapaiannya dan tanggung jawab yang menyertainya. Jet, istana, bisnis, semua berkonvergensi untuk menggambarkan seorang pria yang mengubah ketekunan menjadi emas, seorang petinju yang telah mendefinisikan ulang apa artinya menjadi benar-benar kaya. Namun, nada emosional tetap ada. Kemewahan yang ia nikmati sekarang jauh berbeda dari perjuangan awal yang membentuk ketahanan dirinya. Setiap isyarat mewah, setiap pengumuman megah, diimbangi oleh kenangan pengejaran kebesaran yang tak henti-hentinya itu. Dualitas, kemewahan dan kerendahan hati terus memicu daya tarik publik, menjadikan kehidupan Floyd Mayweather sebuah studi tentang kemenangan dan tragedi. Dari jalanan Grand Rapids yang remang-remang hingga rekor tak terkalahkan 50 pertarungan yang memberinya $200 juta per pertarungan, perjalanan Floyd Mayweather adalah kisah utama tentang ketekunan yang berubah menjadi emas. Namun, jam tangan, kapal pesiar, dan istana yang berkilauan hanya menggarisbawahi rasa sakit tersembunyi dari masa kecil yang dihabiskan tanpa listrik atau keamanan. Kerajaannya, yang mencakup real estate, penerbangan, hiburan, dan teknologi, menunjukkan pikiran bisnis yang melampaui penghasilan awal $2 juta di awal karirnya, tetapi juga mengungkapkan dualitas yang mencolok, kekayaan yang belum pernah terjadi bersanding dengan warisan rasa sakit yang belum terselesaikan, deraan ketenaran yang tak henti-hentinya, dan pertanyaan, apakah uang hadiah bisa membeli kedamaian yang tidak pernah ia miliki? Saat penonton menyaksikan gaya hidupnya yang mewah terungkap, orang tidak bisa tidak bertanya, apakah kekayaannya akhirnya menghaluskan bekas luka masa lalunya, ataukah setiap tonggak kemewahan hanya menyoroti kesedihan yang lebih dalam dan belum terpenuhi?